Geger, geger, geger. Nama Denny Darko kembali jadi perbincangan, bukan tanpa alasan, tapi karena beberapa prediksinya untuk tahun 2020 ini hampir banyak yang tepat. Mulai dari prediksi tentang bencana yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh. Kelanjutan tentang kasus Ina Rusli, sampai prediksi jodoh Amanda Manopo juga. Duh, kok itu cuma kebetulan atau gimana sih Mas Denny? Kira-kira gimana ya prediksi Denny Darko untuk tahun 2026? Hanya di pagi-pagi ambiar, geger. Sudah hadir di pagi ambiar, Denny Darko. Mas Denny Darko. 2025 nih. Iya, Mas apa aja sih Mas kejadian tahun 2025 yang sempat Mas prediksi Mas? Sebenarnya yang paling heboh, yang inisial AKRK itu sudah di... Apa sih nggak paham AKRK? Kita nggak ngerti ya, gimana sih Mas? Saya bilang di akhir tahun 2024 kalau akan ada seorang profesional yang dia ini hubungan rumah tangganya baik-baik aja, tiba-tiba istrinya minta pisah. Ridwan Kamil. Yes. Saya sebut nama, sudah jadi pemberitaan kan? Iya, betul. Betul. Nah, saat itu. Oke, maaf saya potong dulu. Emang itu Hubungannya baik-baik saja. Denny Darko memang sempat memprediksi di awal. 2024 akhir. Oke. Kemudian ya kita tahu bahwa Ibu Cinta menggugat cerai Kang Emil. Kami turut prihatin. Semoga semua baik-baik saja. Tapi dari semua yang terjadi di 2025, persentase prediksi yang berhasil, saya nggak bilang berhasil, gimana ya? Yang terbukti prediksinya itu berapa persen sih sebetulnya? Dari 12 itu saya tulisan saya sendiri kecil tuh, 8. Oh, 8 itu yang 8 dari 12 berapa yang persen? sesuai itu Mas. Iya, yang saya tulis ada pesawat terbang. Biasanya setiap tahun selalu ada tragedi seperti itu. Udah 2 tahun ke belakang saya sudah bilang kalau akan ada satu pesawat yang nyaris terkena tragedi tapi bisa diselamatkan. Dan itu terjadi juga. Lalu kapal yang tenggelam, bahkan kemarin terakhir itu ada juga tragedi di Labuan Bajo. Dan juga saya tuliskan juga di situ, iya betul, ada artis yang mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya. Tapi ternyata nggak bisa dipertahankan. Sorry, Ada itu Mas, sudah keluar? Dia Nanti 2026. jadi kemarin, jadi dia ini sebenarnya sudah punya masalah, tapi nggak pernah ditunjukkan. Netizen mendukung untuk tetap bersama, tapi akhirnya Oke, mari kita buat lebih spesifik karena artis yang punya hubungan atau punya masalah dalam rumah tangga banyak. itu Mbak Imbong yang kemarin. Jadi masalahnya sudah lama, tapi ternyata nggak bisa dipertahankan, sudah dicoba, tapi tidak bisa. Oke, terus next, terus apa lagi Mas? Di situ kalau berita baik kurang disukai ya, diminati. Saya bilang artis muda pacarannya baru tapi segera menikah, anak selebriti yang terkenal. Ya, Al dan Al. Ya. Al dan Alisa. Betul. Lalu di situ sebentar, tulisannya kecil tuh. Mau saya bawa depan nih. Boleh. Ya. Maaf ya, matanya sudah plus. Padahal saya nulis sendiri nih. Ini acara lain. Presenter narkoba. Siapa Mas? Oh, Nat. Yes. Oke. Oke. Tapi saya nggak nyebut nama waktu itu. Dan satu lagi artis yang sudah beberapa kali terkena kasus narkoba, tapi dia masuk lagi, Amar Zoni. Oke, itu 2025 ya. Ya. Prediksi dong Mas, nanti Kita mau kasih lihat ya. Ini ada sebuah tayangan. Ya. Jangan kami yang menyebut, Denny Darko saja yang menyebut. Inisial RK. Tanpa harus dipanjang-panjangin, sudah tahu siapa itu. Itu ya. Secara garis besar. Di situ ada yang nggak mungkin terpotong ya. Jadi saya sampaikan juga kalau sebenarnya sepertinya Kang Emil ini ngefans dengan Aura Kasih dari sejak lama. Siapa yang nggak ngefans Aura Kasih? Tukang kendang kamu ngefans Aura Kasih kan? So, Terus, rasanya hal yang akhirnya- wajar ya. Iya, tapi menunjukkan kalau terus akhirnya akan seperti apa gitu? saya katakan bahwa di situ sebenarnya judul di kontennya untuk agar orang menonton. Saya bilang akankah mereka menikah? Saya bilang ya nggak akan ada pernikahan. Karena memang sebenarnya Kang Emil masih sangat mencintai Bu Cinta. Oh ya. Sangat mencintai Bu Cinta. Ya, memang kadang harus bisa membedakan ya.
antara cinta dan kasih. Aduh. Ah, Antara cinta dan kasih. Bukan aura kasih, maksudnya cinta dan aura saya kasih. nggak bilang begitu. Saya nggak bilang begitu ya, tapi kan ada bedanya cinta dan kasih ya. Aku gak ikutan ah. Oke. Kemudian di 2026 pada akhir akan seperti apa? Karena kita tahu, Kang Emil kami turut prihatin Kang Emil. Saya berasal dari kota yang sama, saya mengenal Kang Emil sebelum Kang Emil menjadi wali kota di Bandung. Rasanya ini permasalahan yang sangat bertubi-tubi sekali. Kehilangan putra tercinta, kemudian juga permasalahan rumah tangga. Kemudian sekarang terkait dengan Gugatan cerai dari... bukan hanya gugatan cerai, tapi juga isu yang begitu luar biasa sekali. Ya. Di 2026 bagaimana dengan prediksi Denny Darko tentang Ridwan Kamil? Nggak cuma dari satu kota, saya dulu sempat jadi mahasiswanya Kang Emil di ITB juga. Aha. Dan saya mengagumi beliau sebelum beliau terjun ke politik juga. Dan saya tetap masih melihat beliau sebagai seorang sosok yang masih memiliki integritas terhadap profesi yang dia lakukan. Jadi kalau yang saya lihat, ini sepertinya ada sebuah operasi politik, melebihi dari hanya gosip saja. Dan ini masih akan tetap dilakukan hingga tahun 2026. Artinya apa? Untuk selebriti atau pesohor yang menjadi pejabat, hati-hati karena akan ada yang terkena seperti ini nanti. Maksudnya perselingkuhan. Aibnya akan dibuka. Denny Darko, kita bikin lebih mudah dipahami saja. Tumbal dalam tanda kutip maksudnya. Bisa dibilang seperti itu. Laki-laki, dulunya artis, ya dia akan dijadikan The next one. untuk, kalau kita bilang menutupi, bukan artinya ini dilakukan pemerintah ya, tapi orang yang tidak menyukai. Dan ini akan digunakan sebagai sebuah upaya untuk Menjatuhkan. selain menjatuhkan, untuk menarik perhatian publik ke arah yang lainnya. Baik, Oke. kita akan beralih dengan prediksi Denny Darko untuk Indonesia. 2025 ini bukan tahun yang mudah bagi kita semua, bagi Indonesia. Bencana alam pun juga kita tahu, dan kita juga berharap semua bisa lebih baik-baik saja. Amin. Keadaan bisa teratasi dengan segera. Coba dong Mas Denny, sekarang prediksi tahun 2026 akan seperti apa tentang selebriti di Indonesia? Dari Persik mungkin? Jangan Mas. Saya lihat ada warna coklat atau hijau. Apaan sih ah? Perlu diteruskan atau enggak ini? Enggak. Gimana? Saya nunggu Matador. Jangan Mas. Oke, DP silakan diambil satu kartu ya. Saya akan jelaskan overall kondisi Indonesia akan seperti apa. Oh, oke, Indonesia ya. Oh, oke. Saya gunakan yang lain kalau gitu. Iya. Saya melihat bahwa ada sebuah, kalau kita boleh bilang 2025 dengan semua yang terjadi, masyarakat ini akan merasa, jadi kalau kadang mereka sudah terlalu banyak menghadapi tragedi dan hal-hal yang tidak menyenangkan, akhirnya seperti pikiran dan otak kita, ini mencoba untuk membuat sesuatu yang akan terjadi sebaliknya. Maksudnya? Jadi jika tahun 2025 ada banyak sekali tragedi, ada hal-hal yang terus menimbulkan kerusuhan, menimbulkan satu apatisme, maka di 2026, apapun yang akan terjadi nanti, ini akan ada sebuah kesadaran kolektif yang akan berusaha untuk memperbaiki itu. Dan meskipun di luar negeri kondisi geopolitiknya ini tidak membaik, tapi di Indonesia surprisingly sangat mengejutkan, akan terjadi hal yang lebih positif dari tahun 2025. Denny Darko, terima kasih banyak untuk prediksi. Indonesia. Ini adalah sebuah diksi tentu saja atas apa yang akan terjadi, masih asumsi subjektif, tapi adalah sebagai sebuah pengingat. Apapun yang terjadi, tahun ini, tahun depan, baik dan buruk, itu bagaimana kita menyikapinya. Betul. Kita hanya bisa berserah, berpasrah, tapi juga tetap berdoa dan juga melakukan yang terbaik. Terima kasih banyak sudah mengingatkan kita begitu banyak hal. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar, tapi ingat, jangan lupa kesadaran kolektif, itu yang kita butuhkan. Terima kasih untuk bintang tamu
tamu hari ini. Terima kasih ya, sehat-sehat. Semoga 2026 buat kita jadi jauh lebih baik lagi. Semakin sehat. Resolusi semakin 2026. bahagia. Resolusi menjadi lebih baik. Semudah itu ya, Sobat Ambiar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan kami dan semoga juga apapun yang sudah dilewati di tahun 2025 ini memberikan hikmah yang begitu luar biasa buat kita semua. Amin. Kita akan kembali lagi tentunya hanya di Pagi Ambiar. Geger.